Halo, selamat pagi. Shalom anak-anak. Ya, Lose senang sekali. Kenapa? Karena Lose bisa bertemu lagi dengan anak-anak semuanya. Lose dipelihara Tuhan waktu tidur, waktu pergi, waktu kemana, melakukan aktivitas semua. Tuhan menjagai Lose. Juga menjagai kalian pastinya ya. Di setiap saat Tuhan pelihara kita ya. Sama seperti Tuhan memelihara dan menjagai Yusuf ya. Nanti kita mau bercerita tentang Allah melepaskan Yusuf. Nah, adik-adik, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau sangat baik memelihara kami sampai saat ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami, berikan kami hikmat pengertian supaya kami boleh mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, minggu kemarin ceritanya tentang apa? Tentang Yusuf dipelihara Allah ya. Sekarang Yusuf dibebaskan Allah. Siapa yang tahu ceritanya? Kenapa Yusuf sekarang bisa dibebaskan? Nih, ceritanya ya. Yusuf ini bekerja keras sampai dikasih hadiah sama bapaknya, yaitu apa? Sebuah jubah yang sangat indah sekali. Dan Yusuf pun senang. Nah, sampai Yusuf tuh ingin memberitahukan pada kakak-kakaknya. Ternyata kakak-kakaknya gak senang. Kakak-kakaknya marah. Wah, kenapa hanya Yusuf yang dikasih hadiah katanya. Sampai akhirnya kakak-kakaknya tuh mau menyingkirkan Yusuf ya. Dimasukkanlah si Yusuf ini ke dalam sumur. Wah, ada tahu nggak sumur kayak apa? Sumur. Siapa yang berani masuk ke dalam sumur? Gak ada ya. Sumur itu kan tempatnya sempit ya. Terus dalam lagi. Ih, takut ya. Adik-adik tahu. Terus Yusuf dimasukin ke sumur. Jubahnya diambil sama kakak-kakaknya. Nah, setelah dipikir-pikir sama kakak-kakaknya, mereka melihat ada orang-orang yang mau ke Mesir. Nah, ada kakak-kakaknya yang berpikir gini, daripada Yusuf dibuang dimasukin ke sumur, katanya kita nggak dapat apa-apa, mendingan Yusufnya kita jual yuk katanya. Nah, terus si Yusufnya itu diangkat lagi dari dalam sumur itu, terus dijual ke orang-orang yang mau pergi ke Mesir ya. Nah, udah dijual, lalu kakak-kakaknya pulang. Tapi sebelum pulang, si jubah indahnya itu dikasih darah binatang buas sama kakak-kakaknya dan diperlihatkan kepada bapaknya. Bapak katanya, Yusuf sudah mati, diterkam binatang buas katanya. Ini lihat jubah indahnya ini katanya, sudah banyak berlumuran darah katanya. Dan bapaknya sedih nggak mendengar cerita itu? Sedih ya, sedih sekali. Nah, udah gitu, singkat cerita, Yusuf sudah sampai di Mesir. Terus sampai di Mesir, dia ada di rumah Potifar. Nah, waktu di dalam rumah Potifar itu, Yusuf pun difitnah sama Potifar. Maka dimasukkanlah Yusuf itu ke dalam penjara. Siapa yang tahu penjara? Anak-anak ada yang tahu nggak?
penjara. Di penjara itu seperti kurungan ya. Nah, masuk ke dalam penjara. Terus waktu Yusuf berada dalam penjara, Yusuf berdoa, sedih sekali, dan Yusuf ingat akan kata-kata bapaknya, kalau Allah menjagainya. Jadi Yusuf tidak takut karena Allah ada besertanya. Sampai suatu hari sang raja Mesir bermimpi buruk. Siapa ya kira-kira yang bisa menolong mengartikan mimpi ini, katanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpiku ini. Lalu ada seorang penjaganya yang bilang, ada, katanya. Ada yang bisa mengartikan mimpi Tuan Raja, katanya. Siapa? Yusuf. Nah, panggil dia, katanya. Nah, dari itu Yusuf keluar dari dalam penjara dan Yusuf boleh mandi dan berpakaian baju baru. Nah, Yusuf senang sekali bebas dari penjara. Terus Yusuf Yusuf dihantar ke depan raja untuk mengatakan apa yang diimpikan raja itu, ya. Terus suatu hari nanti kita akan kekurangan makanan, kata Yusuf. Mengartikan Yusuf mengartikan mimpi itu, menerangkan arti mimpi yang dialami oleh Raja Mesir itu. Katanya nanti di suatu hari kita akan kekurangan makanan, hujan pun tidak akan turun. Jadi sekarang simpanlah makanan yang banyak. Raja bertanya kepada Yusuf, maukah engkau membantuku menyimpan makanan ini, katanya. Persediaan makanan yang ini, kata. Terus Yusuf bilang, bersedia membantu raja. Nah, dari Yusuf kita bisa belajar tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus anak Allah dilahirkan untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan Yesus juga menjaga hidup kita yang susah seperti Yusuf. Banyak yang kejam pada Tuhan Yesus. Banyak orang yang juga kejam terhadap Yusuf dan berbohong tentang dia, ya. Sehingga dia di penjara. Wow. Sangat sedih ya. Nah, begitu adik-adik. Ceritanya Yusuf itu bekerja keras, terus dikasih hadiah sama bapaknya. Hadiahnya yaitu jubah yang indah. Tapi di saat Yusuf mendapatkan hadiah yang indah, ternyata kakak-kakaknya iri hati, tidak suka, ya. Lalu Yusuf disingkirkan. Yusuf dijual ke Mesir. Terus di Mesir Yusuf mengalami fitnahan dari siapa? Dari Potifar. Sampai akhirnya masuk ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara itu Tuhan tetap menjagainya. Sampai akhirnya Tuhan Allah melepaskan Yusuf dari penjara, ya. Karena apa? Karena raja menyuruhnya memberikan kepercayaan pada Yusuf untuk mengatur persediaan makanan, ya. Begitu ceritanya. Saat ini kita juga dipelihara Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur, harus berdoa, minta perlindungannya, ya. Kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh jahat sama orang, ya. Kita harus berbuat baik, ya. Nah, untuk cerita ini Lose ingin anak-anak semua juga boleh merasakan kasihnya Tuhan seperti yang dirasakan oleh Yusuf. Dalam keadaan apapun, di setiap saat Tuhan Allah
tetap menjaga kita dengan setia, ya. Kita bersyukur loh punya Allah seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat dan setia. Bersyukur mempunyai Allah yang baik, yang selalu menjagai kami. Tuhan, lindungi terus kami, orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk aktivitasnya, anak-anak boleh membuat jubah yang indah ya. Jubah yang indah diwarnain. Nanti kirim ke Lause Teti ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati semuanya. Sekian dari Lause. Bye-bye.